Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka pembelajaran kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah dan doa belajar dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Oke anak-anak semua, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang moderasi beragama. Di sini teman-teman ada yang punya teman dari non-muslim? Punya temannya yang Kristen atau mungkin yang Hindu, yang Buddha? Ada yang punya? Ada yang punya? Tunjuk tangan aja. Ada yang punya? Oke, jadi semua punya ya teman-teman yang non-muslim gitu. Artinya kita harus belajar tentang moderasi beragama atau bahasa agamanya itu wasatiyah teman-teman. Nanti kita akan pelajari di pertemuan hari ini tentang wasatiyah seperti itu. Langsung ya kita masuk ke materi pertama. Ini ada dalil tentang moderasi beragama. Saya minta satu orang untuk membacakan ayatnya dan juga satu orang untuk membacakan artinya. Boleh? Itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Oke, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, tadi kita sudah membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, di mana di situ tadi disebutkan bahwa Allah itu telah menjadikan kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang pertengahan. Perlu digarisbawahi, ummatan wasato, artinya umat pertengahan gitu, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Berarti kalau kita bisa simpulkan bahwa arti dari moderasi beragama adalah sikap tengah, adil, dan juga seimbang dalam beragama. Asal katanya wasat. Jadi wasat itu kurang lebih sama dengan arti moderasi beragama. Kayak gitu. Nah, kelihatan. Jadi kata wasat itu artinya pertengahan. Dan moderasi itu artinya sikap tengah-tengah. Ya, wasat artinya pertengahan dan juga moderasi artinya sikap tengah-tengah gitu. Jadi kurang lebih dalam berbahasa Arab, kita tuh sudah diajarkan oleh agama kita, agama Islam, tentang moderasi beragama gitu. Sikap tengah-tengah atau adil atau juga seimbang dalam beragama. Teman-teman tuh, makna yang kita bisa ambil adalah tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Tidak ekstrim kanan tuh seperti apa? Tidak ekstrim kanan adalah ketika teman-teman mungkin berbuka puasa. Nggak mungkin teman-teman karena saking excitednya, teman-teman buka puasa jam 7 mendekati Isya. Itu kan tidak boleh, tidak diperkenankan dalam agama. Mungkin niatnya baik, tetapi itu juga menjadi sebuah gulu atau ekstrim ke kanan. Dan juga kita juga nggak boleh ekstrim ke kiri, yang tadinya misalnya rokaatnya 3, kita kurangi menjadi 2. Itu kan tidak boleh juga dalam Islam. Makanya sikap moderasi beragama ini sangat penting dalam kita
beragama di Indonesia ini, seperti itu. Balik lagi. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Ada prinsip-prinsip dalam moderasi beragama. Pertama adalah tawasud. Tawasud ini artinya teman-teman tuh mengambil jalan tengah ketika ada kedua kerancuan. Gitu. Contohnya tuh dalam ibadah, kita nggak berlebihan sampai tadi yang saya sampaikan, ketika teman-teman wudhu, itu kan nggak mungkin sampai 4 kali mengulang gitu. Itu kan terlalu berlebihan. Kita memilih jalan tengah. Dalam Islam, 1 atau 3, betul nggak berwudhu? Maksimal 3, minimalnya 1 gitu. Nah, kita memilih jalan tengah, jalan yang aman gitu, tawasud namanya. Kemudian ada tawazun. Tawazun ini apa? Tawazun artinya keseimbangan. Jadi antara dunia teman-teman, akhirat teman-teman itu juga harus seimbang. Teman-teman nggak boleh hanya mementingkan dunia teman-teman saja di korporat, tetapi teman-teman juga harus fokus juga kepada akhirat teman-teman. Itu artinya tawazun, keseimbangan. Kemudian yang ketiga adalah i'tidal atau tegak lurus, adil, berbuat adil. Allah sendiri kan berfirman-Nya dalam Quran gitu. Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian berlaku tidak adil. Artinya kita dalam beragama juga harus menjadi orang yang i'tidal, orang yang tegak lurus, orang yang adil gitu. Ketika teman-teman nanti masa depannya sudah diberikan sebagai pejabat atau sebagai penentu peraturan sebuah perusahaan, teman-teman itu juga harus berbuat adil kepada karyawannya, seperti itu. Kemudian ada tasamuh. Tasamuh ini kalau bahasa Indonesianya yang diartikan mudah adalah toleransi. Kita memiliki banyak suku-suku, banyak agama di Indonesia, maka penting banget sikap tasamuh ini untuk kita miliki, sikap toleransi kepada teman-teman kita. Tadi ditanya, apakah teman-teman punya nggak teman-teman yang non-muslim gitu? Pasti punya kan? Dan gimana sikap kita? Sikap kita adalah bertoleransi. Caranya, toleransinya hanya dengan cara kita menghormati gitu guys. Seperti itu. Kemudian ada musawah. Musawah itu egaliter atau anti diskriminasi. Bahasa simpelnya adalah semua orang tuh sama di mata hukum gitu. Jadi tidak boleh ada karena kita sukunya sama-sama Jawa, jadi mungkin bisa diloloskan dari hukum gitu. Itu nggak boleh. Makanya kita harus musawah. Kita harus anti diskriminasi terhadap ras dan golongan. Setelah itu juga ada prinsip syuro atau teman-teman lebih akrab dengan kata musyawarah. Nah, prinsip musyawarah ini harus kita terapkan juga untuk menerapkan moderasi beragama. Salah satunya musyawarah. Dengan kita menghargai pendapat di musyawarah tersebut, kita belajar untuk menghargai sesama kita. Seperti itu guys. Kemudian ada islah. Islah ini artinya reformasi atau perbaikan. Bahasa kerennya itu adalah kita melakukan introspeksi diri kita. Islah, melakukan perbaikan terhadap diri kita. Dari yang tadinya kita mungkin nggak punya sikap yang adil, kita harus islah kepada diri kita. Kita tuh harus memperbaiki diri kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah qudwah. Qudwah adalah keteladanan. Gimana caranya ketika teman-teman menerapkan moderasi beragama, teman-teman juga harus menerapkan keteladanan kepada teman-teman yang lain. Ini loh ajaran Islam yang moderasi terhadap agama yang lain. Seperti itu guys. Lanjut. Nah, pentingnya moderasi beragama gitu. Indonesia adalah negara dengan keberagaman luar biasa yang memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa, 700 bahasa daerah, dan 6 agama resmi yang diakui. Dalam kondisi seperti ini, moderasi beragama itu mutlak diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang membawa kedamaian, keadilan, kesejahteraan bagi semua umat manusia. Teman-teman pernah terpikir nggak, ketika kita dijuluki sebagai umat yang rahmatan lil alamin, umat yang kasih sayang itu untuk semua gitu, tetapi ada beberapa oknum yang tidak menerapkan hal tersebut. Maka ketika teman-teman coba tanya dengan orang-orang yang di luar Islam sana, bertanya tentang Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang seperti apa, tentu aja Nabi Muhammad
dipandang bagus oleh orang-orang di luar Islam. Nabi Muhammad telah dan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin yang sesungguhnya. Tetapi ketika di satu sisi juga orang-orang di luar Islam sana juga ada kebingungan. Kebingungannya kenapa? Kita dijuluki rahmatan lil alamin, tetapi kok beda umat dengan nabinya gitu. Itu yang perlu harus kita garis bawahi. Kita mendapat julukan rahmatan lil alamin, tapi apakah kita sudah menerapkan rahmat tersebut kepada seluruh alam? Seperti itu. Kemudian, di era digital saat ini, ancaman radikalisme dan ekstremisme menyebar cepat melalui media sosial dengan narasi yang menarik, namun menyesatkan. Moderasi beragama menjadi benteng untuk melindungi generasi muda dari jebakan pemikiran ekstrim yang mengarah pada tindakan kekerasan sekaligus menjaga harmoni sosial untuk meminimalisir konflik horizontal. Kearifan lokal Indonesia yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam telah menciptakan tradisi harmonis seperti tahlilan, kenduri, dan gotong royong yang tetap sesuai dengan prinsip Islam. Lanjut, ini ada penerapan moderasi beragama, teman-teman. Interaksi sosialnya gimana moderasi beragama bisa diterapkan? Itu tampak dalam cara kita bergaul dengan tetangga, dengan teman yang berbeda agama. Kita tetap teguh dengan akidah Islam, namun menghormati keyakinan orang lain. Memberikan ucapan selamat hari raya kepada tetangga non-muslim, kepada membantu mereka saat kesusahan, atau sekedar berbincang ramah adalah bentuk moderasi yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah sendiri pernah berdiri menghormati jenazah orang Yahudi yang lewat di hadapannya. Kemudian ketika kita berbicara tentang sekolah, gimana cara kita menerapkannya? Moderasinya itu berarti menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi, tidak memaksakan pandangan kita kepada orang lain, dan belajar dengan pikiran terbuka. Ketika ada teman yang berbeda mazhab atau berbeda organisasi Islam, kita tuh nggak perlu berdebat hingga merusak persaudaraan. Perbedaan dalam hal-hal cabang, furu'iyah, adalah rahmat bukan perpecahan. Kemudian dalam berbangsa, itu diwujudkannya dengan apa? Dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang tidak bertentangan dengan Islam, menghormati Bhinneka Tunggal Ika, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Kita bisa menjadi muslim yang taat sekaligus warga negara yang baik karena keduanya tidak bertentangan. Lanjut, tantangan dan ancamannya. Tentu saja yang pertama adalah ekstremisme dan radikalisme agama. Orang-orang yang tadi ekstrim atau condong ke kanan atau kiri itu adalah orang-orang yang ekstrim. Itu adalah tantangan dan ancaman kita sebagai orang-orang yang moderat gitu. Kemudian yang kedua adalah liberalisme yang berlebihan. Orang-orang yang menganut paham sesat itu juga menjadi tantangan dan ancaman terhadap moderasi beragama. Kemudian ada hoax dan disinformasi di media sosial. Yang keempat ada pemahaman agama yang setengah, parsial, dan tekstual, hanya textbook, nggak mau belajar lebih jauh tentang agamanya. Sikap eksklusif dan intoleran, ini banyak terjadi di golongan anak muda nih biasanya nih, yang berpandangan bahwa ketika kita berbeda manhaj, ketika kita berbeda pandangan, itu kita menjadi sikapnya eksklusif dan intoleran, seperti itu teman-teman. Kemudian ada echo chamber di dunia digital, seperti itu. Lanjut. Oke teman-teman, silakan untuk disimak video dari diskusi antara Prof. Quraish Shihab dan juga Najwa Shihab tentang wasatiyah. Nanti saya minta dari teman-teman semua untuk mengkritik atau menanggapi. Silakan teman-teman untuk mengkritik dan menanggapi dari video yang sudah ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Murid saya sering menyampaikan pertanyaan seperti ini, Abi. Pak, saya ini muslim, tapi ayah saya itu non-muslim dan ibu saya muslim. Keluarga saya itu mayoritas non-muslim. Oke. Dan saya dari kecil sering diajak ke gereja. Itu namanya saya nggak tahu, saya ikut saja. Nah, pertanyaan seperti ini sering saya dapati dari anak-anak SMP di Budi Luhur. Bagaimana moderasi sikap seperti ini, Abi? Kita tampung dulu ya, saya akan buka pertanyaan yang berikutnya. Ya, yang paling ujung sana, yang dada-dada ke saya, baju putih. Gimana batas toleransi kita terhadap
keberagaman itu sendiri. Oke, kita jawab dua dulu ya, Bi. Jadi yang mungkin bisa digabungkan, bagaimana tetap bertoleransi terhadap umat agama lain sampai sejauh diajak datang ke gereja misalnya ketika ia tidak tahu, ketika masih kecil, ketika orang tuanya juga menganut Nasrani, atau bagaimana bertoleransi tetapi tetap memegang teguh iman. Sekarang begini, ada prinsip dasar dalam segala hal. Siapa yang Anda temui, siapapun, dia adalah saudara Anda seagama atau saudara Anda sekemanusiaan. Dia juga manusia. Anda tersinggung kalau dimaki, dia juga akan tersinggung kalau dimaki. Anda tersinggung kalau diberi gelar yang dia tidak sukai. Ya, Anda tidak sukai, dia juga akan tersinggung. Maka pelihara ini. Nah, ke gereja, kita mau bertanya. Kalau ke gereja, sekarang di Eropa, gereja dijual, dialihkan jadi masjid. Ya kan? Ya. Boleh enggak orang salat di gereja? Seorang muslim boleh salat di gereja atau tidak? Boleh. Asal bersih. Nah, tapi mari kita lihat betapa toleransi yang diajarkan oleh Al-Quran. Dalam surat Saba dikatakan begini. Qul, sampaikan wahai Nabi Muhammad. Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Boleh jadi kami yang benar, boleh jadi juga kami yang salah, boleh jadi juga kamu yang benar, boleh jadi juga kamu yang salah. Kita tidak mengklaim di hadapannya bahwa saya benar, kamu salah. Boleh jadi kamu benar. Qul yajma'u bainana rabbuna bil haqq. Nanti Allah yang akan menghimpun kita di hari kemudian. Lalu dia yang akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita sebagai muslim harus yakin 100% ke dalam. Bahwa Islam itu benar, selain Islam tidak benar. Kalau bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi tidak perlu sampaikan itu kepada orang lain. Karena orang lain juga beranggapan begitu. Saya sering berkata begini, orang-orang yang mengajak Anda memeluk agamanya sebenarnya tersirat cintanya pada Anda. Ya kan? Dia itu mau Anda masuk surga, padahal menurut dia kita ini tidak masuk surga karena tidak itu. Nah, jadi keluar kita berusaha untuk mencari titik temu. Bahkan itu ayat berkata, kalian tidak akan diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Dan kami tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Coba lihat, yang kita lakukan kita akui dosa. Yang mereka lakukan kita tidak berkata bahwa itu dosa. Supaya hubungan itu menjadi akrab. Kita tidak saling singgung menyinggung. Nah, kalau itu antar agama, apalagi antar sesama muslim. Kita sudah sepakat Quran benar, Nabi Muhammad Nabi terakhir, Al-Quran Tuhan Maha Esa. Anda tahu penafsiran Tuhan Maha Esa di kalangan umat Islam pun beda-beda. Tetapi prinsipnya dia Maha Esa. Dia punya sifat atau tidak? Umumnya kan berkata ada sifat Allah. Ada yang berkata tidak punya sifat. Kita toleransi itu semua karena kita sepakat dalam prinsip-prinsip ajaran agama. Kita bertoleransi dalam persoalan rincian-rincian agama. Itu sebabnya wasatiyah itu dinamai juga siratal mustaqim. Jalan lebar yang lurus. Kalau lebar, banyak orang bisa jalan tanpa berdesak-desakan. Biarlah kita beda. Kita kan jalan kita ini. Ada mobil kecil, ada mobil besar, ada tempat jalan. Jalan lebar. Dan jalan yang
lurus. Kenapa lurus? Tidak berliku-liku sehingga cepat sampai ke tujuan. Shiratal mustaqim itu jalan tol. Anda tidak keluar kecuali sampai di tujuan. Itulah yang kita mohonkan, ihdinas shiratal mustaqim. Tapi ini ada orang mau mempersempit jalan. Kalau Anda tidak jalan di sini, Anda bukan muslim. Ada enggak yang begitu? Toleransi dibutuhkan, difahami wasatiyah dalam pengertian itu. Itu sebenarnya wasatiyah. Oke. Silakan untuk ibu-ibu yang mau bertanya. Baik, mata saya langsung melihat yang paling depan. Teman-teman saya dari yang mempersempit Islam itu, Abi, itu mereka menyalahkan kita, menyalahkan kami misalnya yang berbeda dengan mereka. Gitu. Sementara kita tidak bisa menyalahkan mereka. Karena bagi saya kita juga berakhlak dalam beragama. Oke. Namun kadang-kadang saya merasa, aduh saya kayaknya harus bicara gitu. Karena kok mereka bisa menyalah-nyalahkan yang berbeda dari mereka. Dan saya lihat ketika saya datang ke kajian mereka, itu yang muda-muda itu senang dengan yang sempit-sempit itu, Abi. Jadi semakin Islam itu disempitkan, mereka merasa itulah yang paling benar. Oke. Sementara Islam itu sebetulnya indah dan luas. Mereka sudah tidak melihat itu lagi, gitu Bi. Oke. Jadi bagaimana caranya kita harus bersikap? Memahami Islam secara sempit, kalau pemahamannya benar kita toleransi. Ya toh? Tapi kalau bisa kita ajak berdiskusi, kita cari kebenaran. Hanya biasanya orang-orang yang ekstrim itu tidak mau diskusi. Dia hanya mau kita dengar, dia tidak mau dengar kita. Ya kan begitu. Mari kita berdiskusi, mari kita ini. Orang yang toleran, yang wasatiyah, terbuka untuk mengoreksi pendapatnya. Orang yang tidak menganut faham toleransi, tidak akan mengubah pendapatnya, suka atau tidak suka. Bahkan mempersalahkan orang yang sebenarnya ada jalan untuk membenarkannya. Kalau dia sudah berkata 3 tambah 3, 6. Udah, 6. Ada satu orang berkata 3 tambah 2 tambah 1, 6. Sudah beda? Oh itu salah. Sebagian mereka ingin mengatakan bahwa ajaran ini sudah baku, rinciannya tidak perlu lagi diubah-ubah. Apa yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya itulah yang paling benar. Kalau ada yang baru pasti salah, ya kan? Ada yang bersikap seperti itu. Nah, kita toleran aja, silahkan Anda itu, tapi tolong jangan salahkan saya. Kalau dia tidak mau diskusi, ya kan? Oke. Jadi sikap kita ya tidak perlu diajak diskusi kalau tidak mau. Oh ya kalau dia tidak mau, ada pesan. Jangan berdiskusi dengan seseorang yang Anda dapat kalahkan argumentasinya, tetapi Anda tidak dapat mengalahkan kepala batunya. Menurut saya, isi video tentang wasatiyah sudah cukup informatif karena menjelaskan konsep moderasi dari sudut pandang agama. Namun, sebagai kritik, video ini kurang memberikan contoh nyata yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga pesan tentang moderasi terasa masih abstrak dan kurang menyentuh realitas remaja. Cukup, Pak. Oke, boleh? Ada lagi? Baik, saya izin memberikan argumen saya terkait video yang telah saya tonton. Jadi dari segi penyajian, pembicara terlihat sangat berwibawa dan argumentatif. Tapi penggunaan istilah-istilah ilmiah membuat videonya terasa berat untuk siswa SMA. Menurut saya, video ini bisa lebih efektif lagi kalau ada visual pendukungnya atau rangkuman poin penting supaya penontonnya tidak kehilangan fokus. Cukup, Pak.
Baik, selanjutnya ada lagi? Baik, dari tayangan video tadi, saya melihat video ini cukup menekankan pentingnya moderasi untuk menghindari ekstremisme. Meski begitu, kritik saya ini video ini kurang menampilkan perspektif lain atau contoh perdebatan yang menunjukkan kompleksitas isu tersebut. Akibatnya, penonton itu hanya mendapatkan satu sisi pemahaman tanpa ruang untuk membandingkan. Seperti itu. Iya boleh, selanjutnya. Menanggapi video yang sudah disampaikan itu, yaitu topik yang dibawakan sebenarnya relevan dengan kondisi masyarakat sekarang. Tetapi menurut saya video ini lebih kuat jika menghubungkan konsep moderasi dengan isu-isu yang sering dialami siswa. Misalnya perbedaan pendapat di kelas ataupun konflik kecil antar kelompok. Nah, dengan begitu pesan moderasi terasa lebih hidup dan aplikatif. Kira-kira seperti itu. Baik, saya izin memberikan argumen saya terkait video yang telah ditayangkan. Setelah menonton, saya merasa videonya memberi wawasan baru tentang bagaimana bersikap adil dan seimbang. Namun sebagai kritik, videonya terlalu berfokus pada ceramah satu arah. Jika ditambah dialog atau kasus interaktif, saya rasa dampaknya terhadap pemahaman penonton, terutama siswa, akan jauh lebih kuat. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih anak-anakku semua atas argumentasinya. Jadi bisa kita simpulkan ya, bahwa moderasi beragama itu adalah jalan tengah yang diajarkan Islam untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Wasatiyah itu bukan berarti lemah dalam beragama atau kompromi dalam akidah, tetapi justru malah bijaksana dalam bersikap dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama. Indonesia dengan keberagamannya membutuhkan generasi muda yang moderat, toleran, dan tetap teguh pada prinsip-prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Mari kita sama-sama menjadikan moderasi beragama ini sebagai karakter dan identitas kita sebagai Muslim Indonesia. Ingatlah hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan moderasi beragama, kita bisa menjadi Muslim yang taat sekaligus warga negara yang baik, yang membawa manfaat tidak hanya untuk sesama muslim tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Mungkin seperti itu untuk materi pada hari ini. Kita tutup dengan pembacaan doa Al-Asr dan juga doa kafaratul majlis di dalam hati. Berdoa dimulai. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam